Halo adik-adik atau teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kimia by Agil Fadilah. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal SIMAK UI 2019 di nomor 47. Nah, materinya tentang elektrokimia ya, khususnya di subbab sel elektrolisis. Langsung saja kita baca soalnya. Elektrolisis 1 liter larutan CuSO4 dengan elektroda platina menghasilkan deposit logam Cu sebanyak 3,175 gram di katoda. Yang ditanyakan adalah volume gas yang dihasilkan di anoda dalam keadaan STP. Nah, ini saya highlight beberapa kata kunci ya. Di sini yang kita elektrolisis adalah larutan. Jadi teman-teman harus memahami bahwa elektrolit itu bentuknya ada dua macam, ada larutan dan ada lelehan. Ya, ada larutan juga ada lelehan. Yang membedakan adalah bahwa larutan itu kan campuran ya, ada pelarut dan ada zat terlarutnya. Nah, artinya di sini di dalam larutan itu mengandung pelarut. Umumnya itu adalah air, sementara kalau lelehan itu murni ya, zat padat yang dicairkan. Nah, maka di sini ketika kita ingin menentukan siapa yang direduksi, jadi kita harus tahu jenis elektrolit ini untuk menentukan reaksi reduksi, gitu ya. Kalau misalkan yang di elektrolisis adalah larutan, maka kita perlu membandingkan posisi ya, posisi atau potensial reduksi standar antara logam dan air gitu. Itu kita bandingkan. Nah, mana yang lebih besar? Karena nanti yang direduksi itu yang punya potensial reduksi yang lebih besar, atau posisi logam dengan air di deret volta, mana yang paling kanan gitu kan ya. Karena deret volta itu kan prinsipnya makin kanan makin besar E0-nya, artinya makin mudah direduksi gitu. Jadi harus ingat-ingat lagi deret volta gitu teman-teman. Nah, di sini sebetulnya udah dikasih tahu sih di soal ini bahwa yang direduksi itu adalah ion logam Cu. Dari mana kita tahu? Di sini disebutkan bahwa di sini dihasilkan endapan atau deposit logam Cu sebanyak 3,175 gram di katoda. Artinya reaksi yang terjadi di katoda gitu ya adalah reduksi ion Cu2+ gitu. Kalau kita punya CuSO4 itu kan berarti ada ion Cu2+ dan SO4 2-. Berarti reduksinya adalah Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu gitu. Nah, di sini Cu yang dihasilkan sebanyak 3,175 gram. Seperti itu adik-adik. Mudah kan ya? Nah, selanjutnya untuk menentukan reaksi yang terjadi di anoda. Kalau untuk menentukan reaksi yang terjadi di anoda, ini adik-adik perlu memperhatikan elektrodanya apa gitu ya. Jadi yang harus diperhatikan di sini adalah elektroda. Nah, elektroda itu ada dua jenis adik-adik. Ada yang aktif, ada yang inert gitu ya. Nah, bedanya adalah kalau inert berarti tidak ikut bereaksi. Kalau aktif nanti yang dioksidasi adalah elektrodanya itu sendiri. Yang inert tuh cuma 3, ada karbon, platina, dan emas gitu. Jadi kalau kita punya CPT atau AU sebagai elektroda, maka dia tidak mungkin dioksidasi gitu ya. Nah, karena di sini yang kita punya adalah platina, berarti dia inert. Lalu siapa yang harus dioksidasi? Berarti ini cek lagi, cek ion negatifnya di larutan yang kita punya, cek ion negatif. Nah, ternyata kan ion negatif yang kita punya itu adalah SO4 2-, di mana ion SO4 2- ini merupakan ion sisa asam okso. Nah, sisa asam okso ini punya bilok sudah maksimum, teman-teman. Jadi kalau biloksnya udah maksimum kan nggak mungkin dioksidasi ya, karena oksidasi itu meningkatkan biloks. Maka yang dioksidasi adalah air gitu. Nah, maka reaksi yang terjadi di anoda adalah oksidasi H2O. H2O dioksidasi berarti menghasilkan ion H+, dan gas oksigen kemudian melepaskan elektron. Ini tinggal disetarakan berarti supaya oksigennya sama 2 kali 2 di kiri, H+-nya jadi ada 4, elektronnya juga harus 4 supaya setara. Seperti itu ya adik-adik. Nah, lalu bagaimana untuk menghitung volume pada keadaan STP untuk gas yang dihasilkan di anoda? Ingat gas yang dihasilkan di anoda itu adalah O2, maka yang perlu kita cari adalah
volume STP untuk gas oksigen. Nah, volume STP itu persamaannya bisa kita cari dengan cara mol dikali 22,4 ya, satuannya liter per mol. Nah, berarti di sini kita harus dapat dulu mol dari oksigen. Caranya gimana? Data satu-satunya yang diketahui adalah Cu. Nih, dia punya massa sebesar 3,175 gram. Sebetulnya ada dua cara untuk menyelesaikan soal ini, bisa dengan hukum Faraday atau bisa dengan stoikiometri ya. Nah, kalau kita mau pakai hukum Faraday, berarti kita gunakan hukum Faraday 1. Hukum Faraday 1 persamaannya yaitu W sama dengan E dikali F. Ya, di mana W itu massa itu sebesar 3,175, E itu adalah massa ekivalen perbandingan antara AR dengan Bilox. Nah, F itu adalah mol elektron ya, atau jumlah listrik. Nah, berarti di sini 3,175 sama dengan 63,5 per Bilox Cu-nya itu 2 dikali F itu tadi mol elektron ya. Kita tahu bahwa jumlah listrik itu sama dengan mol elektron. Nah, berarti di sini kita punya mol elektronnya. Berarti mol elektron itu sama dengan 63,5 bagi 2 itu kan 31,5 nih. 31,75. Berarti mol elektronnya adalah 0,1 adik-adik. Ya, kalau mol elektron udah ketemu, ini gampang. Tinggal kita pakai perbandingan koefisien untuk menentukan mol oksigen. Berarti mol oksigennya berapa? Mol O2 itu akan sama dengan koefisien dari O2 bagi dengan koefisien dari elektron dikali mol dari elektron. Nah, berarti kita punya 1/4 dikali 0,1. Berarti hasilnya adalah 0,1/4 mol. Gitu ya. Nah, kalau udah ketemu ya udah tinggal kita hitung deh volume STP-nya. Berarti 0,1/4 dikali 22,4. Nah, hasilnya berapa? 22,4 dibagi 4 itu 5,6. Kali 0,1 berarti 0,56 liter. Seperti itu adik-adik mudah ya. Jadi pertama, apa sih yang harus kita lakukan? Tentukan persamaan reaksi. Yang kedua, hitung mol elektron. Yang ketiga, hitung mol zat yang ditanyakan. Baru yang terakhir itu di sini adalah volume STP dari gas yang ditanyakan itu 0,56 liter. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang D. Seperti itu adik-adik ya, cukup mudah untuk menyelesaikan soalnya. Tetap semangat untuk berlatih karena banyak sekali variasi soal yang mungkin keluar untuk tiap tahunnya gitu ya, disimak UI. Sampai jumpa di soal berikutnya.